Di rumah saya menganjurkan Anda membaca dari ayat yang ke-13. Tapi oleh karena waktu, mari kita lihat saja dari ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-35 dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting pada malam hari ini. Saya percaya setiap bagian firman Tuhan tentu mengandung suatu bobot yang tidak bisa digantikan dengan hal yang lain. Tetapi hal yang satu ini sangat berguna sekali untuk kehidupan kita setiap hari kalau kita mau berjalan dengan Tuhan di dalam kemenangan yang berasal dari Dia. Dua orang murid ini pada waktu itu Alkitab berkata, mereka sedang dalam perjalanan dari Yerusalem, mereka pergi ke kota atau ke desa yang bernama Emmaus. Mereka sedang dalam perjalanan ketika Yesus tiba-tiba menampakkan diri kepada mereka, tetapi sepertinya Alkitab berkata, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal akan Yesus. Nah, di tengah jalan, pada waktu mereka berbicara, Yesus mengungkapkan dari kitab suci tentang apa yang harus dialami oleh dirinya, yaitu Mesias. Nah, ternyata pada waktu dia mulai berbicara, Alkitab berkata, hati mereka berkobar-kobar. Mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar, ayat 32, ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ada kobaran dalam hati mereka, tapi dengarkan baik-baik. Hati yang berkobar-kobar saja tidak cukup kuat untuk membuat mereka kembali ke Yerusalem. Saudara, mereka harus tinggal di Yerusalem. Kenapa? Di Yerusalem Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih besar. Yaitu kalau kita baca Kisah pasal 2, kita melihat adanya pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Yang Tuhan sediakan yang lebih besar, dimensi yang lebih besar, itu bukan di Emmaus, tapi di kota Yerusalem. Tapi untuk membuat mereka kembali ke Yerusalem, tidak cukup dengan modal hanya hati yang berkobar-kobar. Nah, berapa banyak orang Kristen yang hanya terbatas berkobar-kobar hatinya. Kobaran hati dalam kehidupan kita memang itu berasal dari Allah. Memang itu api yang berasal dari Dia, membakar batin dan roh kita untuk membuat kita makin mengerti siapa Dia. Tetapi kalau hanya berhenti sampai hati berkobar-kobar, ternyata tidak membuat dua orang ini kembali ke Yerusalem. Sekalipun hati mereka berkobar-kobar, tapi mereka tetap menuju ke arah hidup mereka, yaitu ke Emmaus, ke tempat yang mereka sendiri inginkan, dan bukan ke tempat yang Tuhan inginkan. Saya belajar ketika kita mengalami pembaharuan, ketika rohnya dicurahkan, kita mengalami begitu banyak jamahan Tuhan. Berapa banyak orang yang hatinya berkobar-kobar, tapi tetap hidupnya tidak bisa berubah. Dia tetap menentukan akan jalan hidupnya sendiri dan tidak berpaling kepada jalan yang Tuhan tentukan bagi hidupnya. Kalau kita mengalami kobaran dalam hati, itu tidak cukup. Apalagi kalau tidak ada kobaran dalam hati.
Sedangkan hati kita menyala, berkobar-kobar dengan api Tuhan saja tidak cukup. Apalagi kalau tidak ada api apapun di dalam batin kita. Nah, saudara sekalian, ini yang sesungguhnya dibutuhkan oleh banyak orang percaya. Allah memberikan apinya kepada kita, tapi ternyata bukan hanya itu. Karena kalau hanya kobaran dalam hidup kita, sekali lagi, tidak membuat dua orang ini bergerak kembali ke Yerusalem. Mereka tetap pergi ke desa Emmaus. Nah, apa yang membuat mereka berpaling? Lihat pada ayat yang selanjutnya. Dia berkata, ayat yang ke-33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Apa yang membuat mereka kembali? Alkitab berkata pada ayat yang ke-30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Yesus ini contoh luar biasa. Dia diajak makan, ayo makan, dia datang dan langsung dia yang berdoa. Sekarang ini banyak orang Kristen kalau diundang makan, ayo kamu berdoa. Rasanya kita ini diberi bagian yang kurang enak gitu ya. Biasa carikan orang-orang yang agak sedikit kurus dan berkata, kamu berdoa gitu, supaya kalau dia berdoa makan, dia agak gemuk sedikit, saudara. Jadi kalau orang dikasih bagian doa makan, mesti nyengir dulu, nyengir gitu, berkata, wah kok bagianku doa makan. Rasanya itu bukan tempat terhormat. Yesus ketika diajak makan, tanpa diperintah, dia yang berdoa mengucap berkat. Anda jangan lupa itu. Alkitab tidak berkata, maka Yesus nyengir dulu, lalu kemudian dia berdoa seenaknya. Tidak, saudara. Dia mengucap berkat, dia memecah-mecahkannya. Luar biasa. Dia yang melayani, dia yang meladeni. Mulai hari ini kalau Anda diundang makan orang, rebutan doa makan. Kenapa? Bukan karena rakus, tapi supaya seperti Yesus. Amen, saudaraku. Tapi jangan lama-lama doanya, saudara. Yang lain sudah kelaparan. Nah, Alkitab berkata, ayat yang ke-31, ketika itu terbukalah mata mereka, dan Alkitab berkata, mereka pun apa, saudara? Mengenal dia. Terbuka matanya dan mengenal dia. Dua kata ini, terbuka matanya dan mengenal, merupakan kata kunci dalam kehidupan kita. Setelah Allah memberikan kobaran apinya dalam kehidupan kita, maka hal yang berikutnya yang saya percaya Tuhan akan kerjakan adalah Dia akan membuka mata kita, lalu kita akan mengenal siapa Dia yang sebenarnya. Pewahyuan akan pribadinya akan membuat kita berkata, aku di jalan yang salah, aku akan kembali ke Yerusalem, di tempat di mana Allah menyediakan suatu dimensi berkat rohani yang lebih besar kepada kita yang melihat akan siapa Dia yang sebenarnya. Penting sekali buat orang percaya memahami satu perkara ini. Kalau cuman hatimu berkobar-kobar, tapi matamu tidak terbuka melihat apa yang sesungguhnya Tuhan sediakan, dan terbuka memandang kepadanya yang membuat engkau mengenal Dia, kita tidak akan melangkah kembali ke kota Yerusalem. Padahal di Yerusalem Allah menyediakan sesuatu yang lebih besar. Kisah pasal 2 akan terjadi di mana rohnya dicurahkan dengan dahsyat, dan ketika mereka kembali, kalau Anda baca, Yesus menampakkan diri kembali kepada mereka. Luar biasa, saudara. Saya berdoa supaya pengertian ini betul-betul kita bisa cerna. Kalau tidak, kita hanya mengandalkan akan hati yang berkobar-kobar. Betul, Anda akan melihat bagaimana rohnya dicurahkan setiap kali kita menyembah Tuhan. Tapi hanya itu saja tidak cukup untuk membuat kita berbalik kembali ke kota Yerusalem. Saudara dan saya harus memahami dengan sungguh-sungguh bahwa hati yang berkobar-kobar saja bukan modal yang cukup Allah berikan itu. Tapi kemudian Dia mau apa? Dia mau buka mata kita untuk kita mengenal siapa Yesus itu dan mengenal akan Dia. Nah, saudara, saya berdoa supaya kita terbuka mata rohani kita untuk mengenal Dia. Sekarang lihat Kisah Rasul pasal yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang ke-11. Saya akan membaca mulai ayat yang pertama. Anda baca di rumah bagus sekali pasal 10 dan pasal 11. Tapi saya ingin mempersingkat waktu saja. Mari kita lihat pasal 11. Ini dimensi baru yang dibuka oleh Tuhan kepada orang yang bernama Petrus. Kisah Rasul pasal 11. Lihat ayat yang pertama. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar
bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya. Perhatikan ini penjelasan yang luar biasa. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat suatu penglihatan. Nah, kalau Anda baca seterusnya, kisah ini akan menceritakan bagaimana dia melihat gulungan kain, isinya binatang yang haram semua. Dan Tuhan berkata, Petrus, sembelih dan makan. Dia berkata, Tuhan, seumur hidupku, aku belum pernah makan makanan haram. Tapi 3 kali Tuhan berkata, sembelih dan makan. Yang kukatakan halal, kamu tidak bisa mengatakannya haram. Nah, ujung-ujungnya ternyata Petrus ini disuruh datang ke rumah orang Romawi yang bernama Cornelius. Pasal 10 dari kitab yang sama mengungkapkan, Petrus ketika masuk rumah Cornelius, dia berkata, adalah suatu pelanggaran hukum buat kami orang Yahudi masuk ke rumah orang bukan orang Yahudi. Nah, Petrus sekalipun dididik oleh Yesus sendiri, tetap punya tradisi keyahudian yang kuat. Tetap punya suatu pandangan keyahudian yang tidak bisa sekejap dirontokkan. Anda harus tahu itu. Sehingga pada waktu itu dia tidak pernah mau datang ke rumah orang bukan Yahudi. Walaupun Yesus berkata, jadikan semua bangsa murid. Nah, bagaimana Petrus bisa masuk ke rumah orang bukan Yahudi, yang akhirnya membawa akan Injil ini menembus akan alam keterbelakangan pikiran orang-orang Yahudi, menerobos sampai ke bangsa lain. Alkitab berkata, rohnya diliputi kuasa ilahi. Lalu Alkitab berkata, dan aku melihat. Ini kuncinya, saudara. Bukan cuma rohnya diliputi kuasa ilahi, kita merasakan akan hadirat Allah yang luar biasa. Bahasa Inggrisnya trance. Seperti orang dikuasai total oleh Tuhan. Tapi Alkitab berkata, seterusnya berkata, dan aku melihat. Ini kuncinya. Setelah rohnya melingkupi kita, kita merasakan roh Tuhan begitu kuat dalam kehidupan kita. Yang kedua, Alkitab berkata, dan aku melihat. Kalau hanya diliputi kuasa ilahi dan tidak lihat apa-apa, tidak akan terjadi breakthrough apapun, saudara. Yang luar biasa, Alkitab berkata, rohnya diliputi kuasa ilahi. Petrus berkata, dan aku melihat. Kalau kita melihat akan semuanya, kita harus mengerti ini yang Tuhan sedang dan mau kerjakan. Setelah dia memberikan kepada kita, Roh Kudus dicurahkan begitu luar biasa. Saudara dan saya harus memahami, Tuhan mau kita melihat dan membuat kita mengenal siapa dia. Bahkan saya harus berkata jujur kepada saudara, engkau tidak akan pernah bisa masuk dalam dimensi roh yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita, kecuali kita berdoa, kita berteriak kepada Allah, buka mataku supaya aku mengenal engkau. Kalau kita menjerit semacam itu, Allah mulai membuka mata rohani kita. Dan tiba-tiba kita akan mengenal siapa dia yang sebenarnya. Kalau kita mengenal siapa dia, kita kenal dengan dia. Dengan mata kita dibuka lebar oleh Tuhan. Saudara akan melihat dan mengalami betapa luar biasanya Allah akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat lewat kehidupan kita. Sekali lagi, cuman berkobar-kobar dalam hati tidak cukup, saudara. Allah akan membuka mata rohani kita dan kita akan mengenal siapa dia. Nah, sekarang mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Di sini kita bisa belajar dan sekaligus kita bisa melihat kesimpulan yang bagus apa yang terjadi ketika Elia dan Elisa berjalan bersama-sama. Lalu kemudian kita melihat bagaimana Elisa minta 2 bagian daripada roh Elia, double portion daripada rohnya Elia. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Perhatikan mulai ayat yang ke-9. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, perhatikan, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia,
Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Yang memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang di Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hingga pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Dengarkan baik-baik saudara. Elisa berkata, berikan kepadaku 2 bagian daripada rohnya Elia. Elia berkata, yang kau minta itu sukar, tetapi apabila engkau dapat melihat aku terangkat naik. Jadi ujiannya itu pada ketajaman mata rohaninya. Ujiannya bukan kepada yang lain, tapi ujian akhirnya itu ada pada mata rohaninya. Apakah betul-betul Elisa bisa melihat sesuatu yang berasal dari Allah, atau dia masih memakai akan mata jasmaninya? Pada saat dia mampu melihat sesuatu yang Allah kerjakan, dia berkata itu akan terjadi. Sebab dengan kata lain Elia mau berkata, percuma aku berikan kepadamu, percuma Tuhan berikan kepadamu kuasa yang begitu dahsyat, power yang begitu hebat, kalau mata rohanimu tidak bisa melihat apa yang berasal dari Allah. Lalu untuk apa semua kekuatan itu tidak ada gunanya? Dan ini yang seringkali disalah mengerti oleh orang banyak. Kita merindukan pengurapan, kita merindukan hadirat Allah, kita merindukan kuasanya bekerja dalam hidup kita, tapi tidak pernah kita merindukan untuk mata hati kita ini bisa melihat dia dan kita mengenal akan dia. Saudara, ujian akhir bukan hanya kesetiaan, dia bergerak terus dari Gilgal sampai menyeberang sungai Yordan, tapi ujian akhirnya dia berkata, kalau engkau bisa melihat. Karena pada waktu Elisa bisa melihat, Tuhan berkata, baik, kuasa itu turun karena engkau bisa melihat. Nanti kelak kalau Anda baca kisah selanjutnya, waktu kota Dotan, tempat tinggal Elisa, dikepung orang-orang Aram. Bujangnya teriak, celaka Tuhanku, kita dikepung. Elisa berkata, jangan takut, yang bersama kita lebih besar dari yang bersama mereka. Dan dia berkata, Tuhan, buka mata bujang ini. Ketika dibuka matanya, Alkitab berkata, pasukan malaikat tentara Allah berkeliling di sekitar mereka, jauh lebih banyak daripada musuh-musuhnya. Lalu Elisa berkata, Tuhan, butakan mata musuh-musuh itu. Semua dibutakan, dia tuntun masuk kota Samaria. Saudara sekalian, persoalannya itu terletak kepada mata roh kita. Apakah kita mampu tidak melihat akan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita dengan mata roh, atau kita masih melihat dengan mata jasmani kita? Saya punya 2 pengalaman menarik dalam minggu ini, dan saya ingin membagikan buat saudara. Pengalaman yang pertama adalah pengalaman dengan gedung kita ini. Saya katakan hari Senin, minggu malam yang lalu dan minggu pagi kita berdoa untuk gedung. Karena ada 2 hal yang semestinya harusnya sudah bisa dikerjakan, tapi kita melihat akan hambatan yang terus terjadi. Dan kalau kita menanggapi dengan cara berpikir manusia, akan menimbulkan buah yang tidak baik. Tapi kalau kita melihat dengan mata rohani, akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ternyata bukan cuma saya yang merasa itu, beberapa teman mengkonfirmasi, saudara. Mengkonfirmasi akan apa yang dirasakan. Walaupun mereka sedikit terlambat, karena seharusnya kalau minggu-minggu sebelumnya akan lebih baik. Tapi Tuhan mendidik semua kita. Ini pelajaran buat setiap kita untuk mengenal siapa dia. Nah, pada waktu itu kita mulai berdoa. Minggu pagi berdoa, minggu sore kita berdoa. Dan akhirnya Senin pagi kita berdoa. Luar biasa.
Senin pagi 6:30 semua sudah kumpul. Saya masih ketiduran di rumah, saudara. Luar biasa ini. Jadi saya bangun jam 7 kurang sedikit, saya kaget. Karena saya terlalu lelah minggu malam itu, saya pasang waker. Dan istri saya begitu baik sekali. Ketika wakernya bunyi, dia matikan. Tek, tidur lagi suaminya. Ketika saya bangun jam 7 kurang, saya lompat, saudara. Gosok gigi, cuci muka, ganti pakaian, langsung ke gereja. Teman-teman sudah nunggu cukup lama dan para analis sepak bola kita dipimpin oleh Charlie sedang kumpul di ruang doa. Mereka belum bergabung, nunggu saya dan saya terlambat setengah jam lebih. Akhirnya kami berdoa dan pada waktu berdoa saya hanya bisa berbahasa roh, tidak bisa ngomong apa-apa. Dalam hati ada perasaan bersalah, orang sudah ngumumkan sendiri, bangun kesiangan dan sebagainya. Padahal tidak nonton sepak bola sebetulnya, saudara, tapi karena terlalu lelah. Nah, akhirnya pada waktu kami berdoa, Tuhan mulai berbicara. Ini yang baik sekali. Dia berkata begini, jangan berpikir bahwa ada 1 atau 2 setan yang nongkrong dan menekan kamu setiap saat di dalam gereja. Ini sesuatu yang lebih serius dari sekedar masalah itu. Dan dia menjelaskan begini, setiap kali aku mau bawa kalian masuk dalam suatu dimensi baru, atau fase baru, atau kemuliaan yang baru. Karena Alkitab mengajar kita bergerak from glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Setiap kali kita dibawa naik lagi, itu mesti ada hambatannya. Nah, kalau kita bisa mengatasi hambatan di areal itu, di dimensi itu, kita bisa mengalami breakthrough, penjebolan. Waktu kita bisa menjebol areal itu, kita akan lihat suatu hasil yang luar biasa. Dari apa yang kita naikkan, kita kerjakan, kita gumulkan selama ini. Jadi akhirnya pada waktu itu kita bersyukur kepada Tuhan, lalu kita mulai berdoa. Bahwa pokoknya sampai dengan Alan SQ paling tidak kita mau setiap pagi, kecuali minggu tentu ya, setiap pagi 6:30 kita berdoa. Tidak banyak orang dan memang tidak mau coba undang-undang orang lain, ayo doa. Kita mau flow aja, mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan bukan berarti yang lain tidak rohani. Memang kami nebeng doanya guru-guru sekolah minggu, itu aja persoalannya. Jadi kami biarkan aja dalam jumlah tidak terlalu banyak. Dan seringkali hanya sejam setengah selesai karena sebagian harus kerja pada waktu pagi, harus berangkat kerja. Nah, saya merasakan bahwa ternyata doa-doa itu dipimpin Tuhan setiap hari. Kita bisa merasakan aneh sekali. Nah, yang Tuhan ajarkan begini, pada waktu kita mengalami kondisi semacam itu, tidak tahu kita mesti berbuat apa. Kalau kita terbiasa roh kita itu bergerak dengan Tuhan, kita akan cepat mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, biasanya kalau kita berdoa dengan bahasa roh, akan membuat roh kita itu makin peka, sensitif, langsung ngerti apa yang Tuhan mau. Kita mulai melihat sesuatu yang mata jasmani kita tidak bisa melihat. Anda bisa mengerti. Dan kita bersyukur kemarin sore meteran sudah dipindah, saudara. Kita lagi menunggu supaya realisasi plafon juga dikerjakan. Saya berdoa minggu depan lah, saya berdoa supaya terjadi. Nah, saya berkata, Pak, apakah kita diam aja? Tidak, kita terus mengusahakan, kita mesti membantu teman-teman bagaimana caranya supaya itu bisa cepat selesai. Tapi saya melihat bahwa hambatan secara spiritual diatasi. Kita melihat hasil yang luar biasa. Seketika dalam beberapa hari, kita melihat akan hasilnya. Itu dimensi yang kita mesti lihat, saudara. Yang tidak mungkin akan ada breakthrough apapun. Dan Tuhan berkata, kecuali kita melihat akan itu. Nah, Allah berkata, ini bukan sekedar soal meteran, soal plafon, tapi menyangkut sesuatu yang lebih besar. Karena Tuhan sediakan hal yang lebih besar di tengah-tengah kita. Amen, saudaraku. Nah, ini yang kita harus belajar. Makanya saya mau ulang lagi. Saya pernah sampaikan pada akhir tahun lalu atau awal tahun ini, berulang-ulang saya pernah mengajar. Belajar dengan mulai apa? Doa pakai bahasa roh. Coba saya mau tanya, saya cek. Nanti hasilnya kira-kira mengecewakan. Bukan karena iman saya berkata begitu. Siapa yang sudah jalani doa minimal 1 jam dengan bahasa roh sampai sekarang masih jalan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi sekali, saudara. Setinggi Anda bisa mencapai bintang langit. Ayo. 1, 2. Yang lain 5 jam, Pak. Kami 5 jam. Atau 6 jam. Puji Tuhan, saudara. 6 jam dalam setahun. Ya, amin, saudara. Memang begitu kira-kira. Dengerin, saudara. Kecuali perkara kecil ini Anda kerjakan. Jangan berkata yang muluk-muluk. Oh, saya ingin dengar Tuhan bicara.
Kalau roh kita sendiri tidak sensitif, tidak biasa bergaul dengan Roh Kudus, bagaimana bisa? Bahasa roh ini simple sebetulnya. Hanya butuh ketekunan dan berkata, Tuhan aku mau itu. Disiplin, patahkan kemauan daging supaya roh kita ini bisa berkembang. Kalau enggak mana bisa? Banyak orang berkata, tapi saya ingin Pak. Lu Bapak kan orangnya peka. Kalau saya konseling sama orang, saya ceritain kesaksian saya. Nah Bapak kan orangnya begini. Lah kamu tak ajarin gak mau nurut, saya berkata. Nyengir. Orang Kristen paling gampang nyengir kalau sudah begitu, saudara. Saya berkata, lu kerjain dulu 1 jam minimal. Latihan rohmu. Nanti kalau sudah sensitif, mau kapanpun Tuhan mau suruh kita kerjain. Tapi untuk latihan saya berkata sejam. Hukumnya ada Mbak, saya buat sendiri hukumnya, saudara. Supaya membuat Anda mengerti, gampang, gamblang sebetulnya. Kalau enggak kita nggak ngerti. Pengalaman kedua, waktu Senin di Salatiga. Ini gereja sebetulnya belum pernah mengalami zaman lawatan roh Tuhan. Sehingga minta kita full tim dari tukang doain, catcher sampai bukan sarung ya, kain tutup itu suruh bawa. Jadi total kita bawa semua termasuk kain tutup. Nggak punya apa, mereka nggak punya persediaan, tidak punya catcher, jadi nggak pernah ngalami. Dan kondisi begini tidak gampang ditembus. Kecuali roh Tuhan kerja dengan luar biasa, mereka baru bisa merasakan. Nah saya belajar begini saudara, dari pertama saya belajar. Hal yang paling mudah untuk mulai bergaul dengan Tuhan. Pertama, pakai bahasa roh. Itu membuat rohmu akan makin kuat. Tapi yang kedua, sebetulnya kesempatan yang paling hebat yang kita bisa dapatkan untuk Anda ngerti akan roh Tuhan adalah pada waktu Anda mimpin puji-pujian. Sebetulnya Pak, saya nggak pernah mimpin puji-pujian. Ya di MK. Di MK yang nggak pernah Pak. Nah penyembahan dewe, mimpin dirimu sendiri nyembah Tuhan, saudara. Itu sebetulnya merupakan kesempatan yang paling hebat. Karena pada masa-masa awal 92 akhir, pada waktu kita mulai mengalami kegerakan rohani, saya ini seringkali hampir tiap minggu mimpin dari pertama sampai akhir. Tanya teman-teman yang dulu pernah masih ingat, dari pertama sampai akhir pengumuman 2 jam non-stop, saudara. Dan Tuhan memang suruh gitu. Untuk apa? Untuk melatih saya sebetulnya. Karena saya bisa ngerti, diajari Tuhan. Tuhan mau apa yang kita buat hari ini untuk dia. Tuhan ingin kita sanjung dia dengan lagu apa. Biasanya pimpinan puji-pujian kalau sudah sekian tahun melayani, sudah kebal dan sudah punya konsep liturgi dalam hati. Lalu kita jadi seenaknya, ini aja, gampang. Sini boleh bal ini, tambah ini, tambah ini. Dan tidak lagi peduli dengan perasaan Tuhan. Anda akan lihat bedanya. Sering kali kita merasa seperti orang, aduh, kayak harus kerja keras, menguji Tuhan kok rasanya ngos-ngosan, setengah mati begitu. Ada saatnya kita pegah, pengen tidur, ngantuk, pengen tidur. Dan itu sebetulnya, itu merupakan latihan, sarana latihan yang bagus sekali. Untuk ngerti hati Tuhan. Dan hasilnya bisa seketika ketahuan. Apakah ini betul persis dengan Tuhan mau atau tidak, langsung kita tahu. Terus ini orang ngawur, ini orang ngaco, ini orang nggak ngerti Tuhan, kita langsung bisa ngerti. Nah, pengalaman itu saya lihat pada waktu persis Roh Kudus turun. Saya tahu vektor struggle, dan itu jemaat nggak tahu beberapa transparansinya ada yang hilang, segala macam struggle saya tahu, dan saya berkata, saya biar Tuhan ajari anakmu supaya ngerti sendiri. Pada saat lagu terakhir dia nyanyi, saya biasakan hadiratnya turun. Saya bilang, nah ini. Jadi saya minta sekarang sebelum Roh Kudus turun, jangan berikan mic ini kepada saya. Nyanyi terus sejam, terserah karepmu. Mau apa terserah. Jemaatnya pada pulang, kamu harus cari kejar mereka, minta jangan pulang. Sebentar lagi turun Roh Kudusnya. Karena sering kali bahayanya adalah kesel, sekian noai, parah nih ini Pak mic-nya. Paling gampang lah saudara ya. Saya berkata jangan begitu saudara. Itu merupakan saat kita latihan ngerti Tuhan itu seperti apa. Nanti Anda akan dengan gampang bergaul dengan dia. Main musik ya sama saja. Anda nggak beres, ketahuan dah ketahuan. Kok musik itu ekspresi di dalammu. Cuman kadang-kadang saya ngelihat banyak kelompok ya, bukan di sini aja. Kadang-kadang saya hanya tahu tapi berkata diem no. Nah,
Sekarang kalau Anda tak omongin terus tiap hari, bukan tambah baik, malah frustrasi kadang-kadang saudara. Lebih bagus diajari sesuatu yang lebih basic, supaya bisa ngerti dan memperbaiki dan jadi bagus. Ya, anak kalau ngomongin, jangan. Lama-lama nggak berani apa-apa, lumpuh akhirnya. Anda bisa mengerti itu. Nah, saya belajar dari pengalaman, dan ternyata luar biasa. Betul-betul kepake itu, sarung, kain yang kita bawa. Dan Tuhan kerja dengan bagus sekali. Dan saya lihat gereja itu dilawat Tuhan. Dan indah sekali. Saya bersyukur dengan apa yang Dia kerjakan. Belajar, kalau engkau bisa melihat, sekali engkau bisa melihat, dan bagaimana kita melihat? Yang melihat bukan mata kita, tapi melihat yang di sini. Pada waktu engkau melihat, apa yang engkau lihat itu akan membuat engkau mengerti apa yang harus engkau lakukan. Ingat, hanya sekedar berapi-api, terbakar di dalammu, tidak cukup saudara, tidak akan pernah cukup. Saya berdoa supaya kita berseru dan kita menjerit kepada Tuhan. Tuhan beri supaya aku bisa melihat. Supaya aku nih bisa melihat. Pak, susah sekali. Doa dulu pakai bahasa roh. Nggak bisa bahasa roh, Pak. Jangan cepat-cepat pulang makanya. Habis kebaktian cari teman. Aku belum dipenuhi Roh Kudus. Tumpangi tangan aku, doakan aku. Supaya aku penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. Begitu dong, saudara. Ya toh? Langel, Pak. Tidak ada yang susah. Bisa. Di sini nggak bisa datang ke MK. Doakan 10 orang. Masa nggak bisa didoakan 10 orang? Mestinya bisa, saudara. Kalau kita sungguh cari Dia, pada waktu kita menjerit, kita berseru kepadanya, sesuatu yang luar biasa kemudian akan terjadi. Nah, saudara, kalau kita bisa mengerti akan semuanya ini, saudara dan saya akan diajar Tuhan hari demi hari akan makin kuat. Banyak orang Kristen yang begitu lemah kondisinya, karena roh kita tidak pernah mau kita tempa. Kalau Anda berbahasa roh, yang bergerak, yang berbicara, yang berdoa itu rohmu, bukan jiwamu, bukan akal budimu. Waktu rohmu berdoa, rohmu menjerit kepada Allah, rohmu berseru-seru kepadanya, saudara akan melihat roh itu akan makin kuat, dan makin terbiasa bergaul dengan Roh Kudus. Lalu kalau Dia mulai berbicara, Dia mulai bergerak sesuatu, dengan cepat kita akan tahu apa yang Dia mau. Saya berdoa pada waktu kita ngerti ini, kita akan kenal pribadinya. Anda akan tahu cara kerjanya. Anda akan melihat siapa Dia yang sebenarnya. Dan dengan semua ini Anda akan cepat ngerti betul apa yang harus engkau lakukan. Nah, Selasa kemarin, waktu di MK-nya Pak Ardian di Taman Maluku, saya sharing dengan teman-teman. Kebetulan itu syukurannya, ulang tahunnya Pak Alex, saudara. Syukuran tahap pertama katanya, saudara. Tahap kedua buat Pak Alex, si Surabaya sudah sekali, ini tahap kedua. Tahap ketiga, undangan menyusul, saudara. Kalau ada undangan. Bagus sekali. Saya diberkati sekali, dan itu MK isinya orang pinter masak semua, dari kita pesta kebun katanya. Sampai jam 10 malam dan tidak terasa. Bagus sekali, saya diberkati. Dan kemudian ada pengalaman baik yang saya ceritakan. Karena dari sharing-sharing itu mereka banyak sharing tentang apa yang diajarkan hari Minggu tentang iman. Lalu saya cerita akan apa yang pernah saya alami dengan Tuhan. Saya cerita begini, pada waktu saya dapat panggilan jadi hamba Tuhan. Waktu itu pandangan orang tentang pendeta tidak seperti sekarang. Sekarang sedikit berubah, dulu tidak seperti sekarang. Dulu kalau orang dengar nama pendeta, asumsi mereka adalah orang-orang yang tak duit, golongan tidak punya uang, golongan tak berduit, kira-kira begitu tuh pandangan orang. Jadi mau punya mantu pendeta itu kalau nggak terpaksa itu biasanya nggak mau, saudara, karena ini mas percuma, ini nggak bisa dapat duit. Kerjanya memang sembayang, memang dasinan tapi duitnya rano, itu kadang-kadang orang hanya berkata begitu, saudara. Jadi makanya orang tidak mau, dan itu yang terjadi. Sehingga saya ngerti akan pandangan teman-teman di sekitar dan orang-orang sekitar saya punya pandangan seperti itu. Tapi saya ini banyak membaca buku dan saya dengar banyak kesaksian dari hamba-hamba Tuhan di luar areal tempat kami tinggal dan di Semarang ini. Dan saya melihat akan kesaksian hidup mereka yang luar biasa. Bagaimana hidup mereka diberkati. Saya bilang, loh, kalau begitu tidak selamanya dong hamba Tuhan seperti yang dibayangkan dan seperti yang aku lihat setiap hari di sekitar saya. Akhirnya saya menemukan satu konklusi, kesimpulan begini. Kalau saya tahu apa yang artinya yang namanya iman itu. Kalau saya tahu apa artinya iman itu. Iman itu kayak apa? Rasanya iman itu seperti apa? Beres hidup saya. Aku mesti hidup diberkati.
Karena semua tergantung Tuhan. Lalu sejak itu saya mulai tanya ke banyak hamba Tuhan. Pak Pendeta, iman itu apa? Hampir semua jawab Ibrani 11 ayat pertama. Saya bilang saya apal itu. Tapi rasanya beriman itu piye? Gak ada yang jawab. Ya piye ya? Saya bilang kalau misalnya saya ini pengen sepeda motor. Saya kepengen sepeda motor. Saya berdoa. Biar beriman piye carane? Kan begitu kan saudara ya? Saya pengen barang itu, saya mau berdoa nih. Biar beriman caranya gimana? Walah kamu pengen barang yang saya juga nggak punya. Katanya gitu. Saya berdoa ya gagal. Wah repot. Yang tak tanyai juga nggak ngerti saudara. Tanya hamba Tuhan lain. Tanya hamba Tuhan lain. Nggak bisa jawab. Tak bantai terus. Saya bilang saya ngerti kalau teorinya. Rasanya beriman itu piye. Dan akhirnya saya menyimpulkan sesuatu. Ini harus merupakan pergumulan, tanda petik ya, pencarian saya akan Tuhan dan kebenarannya. Sampai saya berkata, aku ngerti iman itu seperti ini. Saya masih ingat hal yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada saya, tahun 83 sebetulnya. 81. 82 akhir tepatnya. Pada waktu itu di kantor kami yang lama ada brosur yang ditempelkan di dinding tentang publikasi tentang konferensi para penginjil keliling di seluruh dunia, dibuat di kota Amsterdam di Belanda. Penyelenggaranya Billy Graham. Nah pada waktu itu saya baca akan publikasinya, menarik sekali. Lalu saya berkata begini, Tuhan, kalau boleh saya ini pengen ikut. Ya, saya masih kuliah, belum masuk hitungan sebetulnya. Kalau boleh saya mau ikut. Satu, ini tentu rohani dan bagus. Dua, mau jalan-jalan ke Eropa, saya mau lihat Negoro Londo. Londo 3,5 abad di sini kok belum pernah lihat Negoro Londo. Saya bilang saya mau lihat Negoro Londo. Nah saya kuliah sejarah, tiap hari di sini Belanda. Londo terus. Saya bilang saya pengen lihat Negoro Londo. Lalu akhirnya saya berdoa malam harinya. Saya masih ingat, saya doa di ruang tamu rumah orang tua saya. Duduk saya di lantai. Saya bawa Alkitab yang lama yang saya masih pegang sekarang ini. Lalu kemudian saya sembahyang. Tuhan kalau boleh, saya pengen ikut. Tiba-tiba saya buka Alkitab saya temukan kalimat dalam surat Timotius. Lakukanlah tugasmu sebagai pemberita Injil. Dan ternyata itu ayat yang dipakai sebagai tema daripada konferensi itu. Dan ketika saya baca itu ayat berbicara nyentak hati saya. Saya bilang, ya Tuhan saya daftar. Sejak itu saya tahu dari mana iman itu kita bisa dapatkan. Lalu kemudian saya daftar saudara. Sekian bulan kemudian, betul-betul Tuhan beri apa yang Dia mau. Saya diterima, datang juga akhirnya ke Negoro Londo, ikut konferensi para penginjil seluruh dunia tahun 83. Di tempat kami ada 2 orang yang ikut pada waktu itu, pimpinan yayasan dan saya sendiri. 3 tahun kemudian ada mungkin 7 atau 8 orang dari kami berangkat. Pak Timotius, Bu Yuni, tapi sampai sekarang belum jadi penginjil ya mereka. Belum tuh, nggak tahu sudah ikut konferensi belum jadi penginjil dan nggak tahu kemana malam ini. Dan beberapa teman-teman yang lain itu mereka pada berangkat ke sana dan dibayari. Mungkin satu kali Tuhan akan berkata kepada mereka, kamu sudah pakai uangku untuk konferensi dan kamu belum jadi penginjil sampai hari ini. Ayo kembalikan. Mungkin begitu. Tapi saya nggak tahu. Tapi yang saya alami itulah sejak itu memang saya berkata, oh iman. Terus diajar lagi. Ini yang sebetulnya membuka mata kita untuk melihat dan akhirnya membuat kita mengenal akan Dia. Saya berdoa saudara, supaya kita bergerak dengan cara yang sama. Lihat Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8. Lihat akan perkataan Yesus pada ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38. Nanti di rumah Anda baca Ibrani 11 ayat 31. Didoakan untuk hari Minggu. Mari belajar iman lebih jauh lagi. Imannya Rahab.
Ya, di rumah dibaca ya, Ibrani 11 ayat 31. Nanti Anda sembahyang minta Tuhan mewahyukan dalam hidupmu, Anda akan terima sesuatu yang luar biasa. Nah sekarang Yohanes 8, 37 dan 38. Ya Lydia, jangan kapok. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari lah baca. Ya, pewahyuan akan lebih bagus. Yohanes 8, 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, dengarkan ini, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Tuhan berkata, apa yang aku lihat pada Bapa, itu yang aku katakan, itu yang aku lakukan. Karena matanya terbuka, melihat akan apa yang Bapa lakukan dan Bapa katakan. Dia tinggal mengucapkan apa yang dia lihat ada pada Bapanya. Saudara, betapa pentingnya kalau mata hati kita dibuka oleh Tuhan. Hanya berapi-api terbakar di dalam tidak cukup. Saya mau ulang sekali lagi, terbakar di dalam, berapi-api dalam hidup kita tidak cukup. Kita perlu dibuka mata kita, sampai akhirnya kita pun mengenal akan Dia. Waktu mata terbuka dan kita mengenal Dia, kita akan tahu siapa Dia. Lalu kita bergerak dengan luar biasa. Lalu saya berikan ilustrasi tadi malam. Begini saudara. Orang Kristen, dengan baik-baik ini. Orang Kristen kebanyakan kalau punya problem, menyelesaikannya kasus per kasus. Misalnya gini. Ini ada problem, kita harus melompat ke ketinggian sekian. Lalu kita berkata, waduh, gak bisa ini. Aku nggak bisa lompatin ini, nggak bisa. Teriak-teriak kita tolong. Ada yang bawakan kursi, bawakan apa, lalu kita mulai meloncat. Ya, kita meloncat, akhirnya sampai di seberang. Kita berkata, wah lega, luar biasa. Selesai ini problemnya. Tapi minggu berikutnya ketemu problem yang sama, nggak bisa ngatasi. Atau gini paling gampang. Kalau saudara ini punya mobil, nah ini ilustrasi paling bagus menurut saya. Anda punya mobil, saya punya mobil misalnya. Satu kali mobil saya ini rusak. Ketika rusak, saya coba lihat, buka kapnya. Sentri. Penyentri apa? Mesin. Ngelihat apa nih? Mesin. Bagian mana? Ya semua tak lihat. Nah ngerti nggak? Bingung saya. Kabel ting telalang itu macam-macam ini bela-bela. Terus apa yang terjadi? Tutup pas. Bawa ke Pak Chandra, bengkel Labana. Pak, motorku rusak. Ya, dibuka. Bapak tunggu dulu, minum dulu. Ya betul itu. Coba, jadi. Pak pulang Pak. Coba, wah jadi selesai problem saya. Mobil rusak. Apa nih toh Pak? Ini nih. Oh, tapi tak ngerti. Oh itu apa? Tak ngerti. Yes pokoknya reko ngerti. Oh itu aja. Tapi yang penting mobil saya jalan lagi. Pura-pura tanya, apa nih Tom? Gitu. Jelaskan ininya. Oh, nggak ngerti apa-apa. Sudah, tutup lagi, jebret. Jalan. 2 bulan kemudian, rusak lagi. Buka lagi kapnya. Senternya lebih gede. Tambah bingung. Apa nih? Oh, bentuknya ya sama, saudara. Tidak ada yang berkedip-kedip itu di dalamnya. Oh, ini kebagian rusak, mentul lampunya dewe. Nggak ada itu. Ya sama itu bentuknya. Lalu tutup lagi, bawa lagi, Pak Chandra, rusak lagi, ya, betulkan lagi, gini. Sudah Pak, apa nih toh Pak? Ya dulu lagi kayak dulu. Oh ya, ngerti. Oh memang penyakitnya di situ. Tapi saya bisa nggak nanggulangi ini? Nggak bisa. Problemnya sama, saya teriak-teriak, tolongin. Bahkan kalau Pak Chandranya sibuk, harus Pak, aku sudah lungoy. Harus. Nggak bisa nabrak orang lain. Gak ditolongin ngamuk malah. Nolongin aja nggak mau. Kita kan Kristen. Pakai begitu saudara. Ya. Tapi problemnya sama. Kita nggak bisa ngatasi. Kita teriak-teriak. Kapan saya bisa ngatasi ini? Kalau saya mau ambil buku manualnya, buku pegangan mobil ini, buka lagi, lalu saya magang setahun, 6 bulan lah, jangan lama-lama. Pak Chandra, saya mau magang di bengkel ini, gak usah mbok bayar. Tapi saya mau lihat, mau ikut kerja cara orang reparasi mobil.
Lalu saya belajar. Ya kotor semua, tangan, pakaian. Saya belajar, oh mobil itu begini tuh. Kerjanya ini begini, ini begini, ini begini. Akhirnya saya ngerti. Waktu saya ngerti, satu kali mobil saya gangguan lagi. Saya berkata, kira-kira bagian yang sama. Tapi saya sudah belajar 6 bulan, saudara. Lalu saya lihat, nah betul, ini mesti begini, ini begini, ini begini. Dari pengalaman saya magang 6 bulan, iya masukkan, coba, jadi. Hari itu selesai persoalan saya. Nah, iman dengan Tuhan, pengenalan akan Allah, tanda petik lagi ya, mirip skill rohani, keterampilan rohani. Sekali itu kebuka pada kita, Anda nggak perlu khawatir. Saudara bisa mengerti itu. Saudara tidak perlu khawatir, Anda akan tahu apa yang harus Anda buat. Waktu kami ke Cilacap beberapa tahun lalu, saya semobil dengan Pak Chandra. Di tengah jalan lampunya nggak tahu kenapa itu mati. Cuma dalam hati saya bilang, tenang. Oh, di samping saya ini orang ahli mesin mobil. Akhirnya itu hidup karena apa? Nemu kabel di tengah jalan, saudara. Nggak tahu dia Pak No itu kabel itu gembletak di tengah jalan. Kabel dibuang, dia bisa ngolah begitu rupa, nyala lagi lampunya. Luar biasa. Karena apa? Skill sebetulnya. Mungkin bongkar pasang nggak karu-karuan, saudara. Sekedar biar hidup sementara. Tapi akhirnya merusak banyak hal. Tapi kalau kita mau belajar, kenal dia, siapa dia yang sebenarnya. Akhirnya kita akan kenal dia. Ngerti. Problem yang sama muncul, Anda punya skill. Oh, di tempat lain rusaknya nggak apa-apa. Aku tahu siapa Allahku. Aku kenal siapa dia. Cara kerja Tuhan itu begini. Jalan pikirannya itu begini. Teriakan banyak orang berkata, aku ingin mengenal jalan pikiranmu. Dia punya sistem jalan pikiran yang sangat khusus dan berbeda. Sekali kita mengenal dia, kita kenali dia, kita ngerti dia, itu skill. Anda bisa kerjakan semua hal dengan begitu gampang. Bukan karena kekuatan kita tentu, tapi karena anugerahnya. Jadi kalau Anda nggak cari Tuhan hari-hari ini, dengerin ya, saudara yang masih muda-muda, ini kan belum ada problem toh. Semua problem yang muncul dalam hidup anak muda, sebagian besar karena Anda buat sendiri. Sekolah wegah-wegahan belajar, nilainya E terus. Itu kan problem buat sendiri tuh. Ya toh. Belum waktunya cari-cari jodoh. Akhirnya dibalangi waktu wong kampung. Itu kan Anda cari sendiri toh persoalan itu, ya kan? Itu problem yang Anda cari sendiri. Yang seperti saya bilang minggu lalu, sandalan jepit mau kawin, saudara. Itu kan Anda cari sendiri toh problemnya. Basically secara basis Anda tidak punya problem. Wong makan tinggal pulang rumah, orang tua sudah nyediakan. Ya memang bisa Anda suka atau tidak suka, tapi yang penting di meja sudah ada makanan. Listrik tinggal nyalakan lampu kok. Anda tidak perlu bayar kok. Paling bayar ke PLN, tapi yang bayar tuh orang tuamu, ya kan saudara? Air tinggal make. Minum tidak usah diregani kok. Mah, aku tak ngejaluk teh mah ya. Cepek regani, masak gitu kan tidak ada. Semua Anda tinggal minum. Ya kan, bukan di rumah makan. Semua disediakan. Problemnya apa? Sebetulnya loh, sebetulnya. Jadi itu sebetulnya paling tidak kita tuh nggak, orang-orang ini nggak ada punya persoalan, saudara. Coba orang tua kita kalau ngeboni terus kita kan repot, dikasih bon terus kan repot kita. Nah, kalau Anda belum punya persoalan, Anda harus kenali dia. Mobil belum rusak tadi, kalau Anda betul-betul ingin. Nah, saya sebetulnya kalau mobil juga enggak pengen ngerti terlalu banyak juga, saudaraku ya. Tapi misalnya Anda pengen ngerti seperti mobil tadi, saya beri gambaran aja. Seperti mobil tadi Anda ingin tahu, ya mumpung belum rusak, dibuka buku manualnya. Pelajari. Ngerti, satu kali kelak saya punya problem atau menghadapi ujian dari Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kenali dia. Nah kalau Anda tinggal santai, suruh ngono popo, lihat aja nanti begitu ada persoalan. Monting hidup kita, saudara. Tapi kalau dari sekarang belum ada apa-apa, cari Tuhan segenap hati. Anda akan lihat hasilnya ketika engkau bertumbuh dewasa, tiba-tiba engkau tahu luar biasa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ngerti ya? Nah ya sudah, kami sudah terlanjur kerja Pak. Sudah terlambat ini. Oh tidak saudara, malah ada bagusnya juga. Bagusnya sambil Anda menghadapi problem, Anda harus kenali Tuhanmu. Pertaruhannya hidupmu. Dicepit oleh keadaan, mau tidak mau, mesti survive. Harusnya Anda jadi orang nekat, cari Tuhannya. Atau, karepe, boh, terserah lah itu saudara.
Kalau Anda berkata, enggak, saya mau kenali dia, Anda belajar, Anda ngerti dia, memahami dia, luar biasa. Anda bisa ngerti itu. Istri saya kemarin membisikkan ayat di telinga saya, saudara. Saya mau bacain buat saudara, ini bagus sekali. Ayo buka yang terakhir, saudara. Kejadian pasal 50. Atau mau khotbah sendiri? Enggak mau. Kejadian 50. Ayat 15 mulai. Ini orang yang ngerti, kenal betul siapa Allahnya, ya. Kejadian 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Luar biasa. Kalau Anda punya dendam, ya, Anda membalas dendam, saudara jadi penggantinya Allah. Yusuf bilang, pengganti Allahkah aku ini? Jadi kalau Anda mengampuni, itu sudah baik. Artinya memang kita ini rumongso, bukan Tuhan. Tapi kalau Anda itu mau balas dendam, Anda GR. Anda pikir Anda Tuhan, penggantinya Allah. Siapa yang ngangkat, saudara? Anda harus mengerti, ini prinsip pengampunan. Ketika mereka berkata, waduh aku balas-balas sawes, jadi budakmu gak apa-apa. Dia berkata, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Dengan kata lain, kalau kita balas dendam, kita ini mau jadi penggantinya Allah. Kalau kita mengampuni, itu bagus. Artinya kita ini sadar, kita ini bukan penggantinya Allah, saudara. Ya, teruskan ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya. Bahasa Inggrisnya intended it, untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dengerin saudara. Saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat. Allah mereka-rekakannya, nyanya itu apa? Nyanya itu ya reka-rekaan mereka itu. Jadi gini saudara, rupanya begini. Tuhan kan tidak bisa, memang tidak mau, karena Allah memberikan free will, kehendak bebas buat setiap kita. Oke? Jadi kalau Anda hidup di dalam Tuhan dan kenali Allahmu, Anda akan ngerti seperti Yusuf ngerti. Ini sebagai contoh aja. Kehendak jahat itu bisa terjadi, timbul pada orang-orang atas kehidupan kita. Bisa nggak? Bisa. Dan Tuhan memberikan free will, terserah mau kehendak jahat, terserah. Itu niat hatimu. Tapi kalau kita ini hidup dalam rencana Allah yang besar, seperti Yusuf berkata, nanti rencana jahat mereka direncanakan lagi oleh Tuhan. Loh, hebat loh. Mereka merencanakan X. Tuhan lo mikir, oh X ya, X. Baik, tak rencanakan dari X ini jadi kebaikan. Anda pernah lihat program TV Australia nggak yang sore atau pagi itu ya, program anak-anak. Jadi ada cuman orang suruh ngasih coretan gambar, nyoret aja, set apapun, nyoret apapun. Nanti tukang lukis ini bisa membuat coretan yang tidak ada aturan itu dibuat jadi begitu rupa. Dari coretan itu dia bisa mereka, coretan yang tidak ada artinya dia bisa mereka jadi gambar yang begitu bagus. Lah Tuhan itu kayak begitu saudara. Kalau ada orang merekakan jahat kepadamu, engkau tinggal di dalam dia, engkau kenal dia, engkau tenang, engkau berkata, semua rencana jahat orang, engkau pakai, engkau manfaatkan untuk jadi rencana yang baik buat saya. Loh hebat lah Tuhan. Nah kurangnya apa? Nah kalau Anda bisa kenal Allah yang begitu saudara, hebat nggak hidup kita ini? Mestinya luar biasa. Mestinya banyak hal yang besar
yang Tuhan akan sediakan buat kita. Jadi sekali lagi malam ini saya mau berkata, hanya hati berkobar-kobar, semangat, 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 tidak cukup. Semua itu berasal dari Allah. Tapi biar kita meneruskan lagi, izinkan Tuhan membuka mata kita. Lalu biar kita mengenal akan Dia. Nah, waktu kita kenal siapa Allahmu, engkau akan mengerti dengan pasti bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan apapun yang dihadapkan ke hadapan kita akan bisa mengatasi dengan baik bersama dengan kekuatan Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Amen, saudaraku. Haleluya. Nah, hari Minggu Ibrani 11:31 dibaca. Iman dari Rahab, dan kita akan belajar sesuatu yang menarik dari Tuhan. Dan saya ingin supaya semua kita tumbuh dalam Tuhan. Ada sebuah lagu yang bagus sekali. Sudah saya nyanyikan minggu lalu dalam bahasa Inggrisnya, tapi tidak tekan, saudara. Kenapa? Kita nggak ngalami. Kalau kita nggak ngalami, terlalu berat, tidak akan pernah bisa, karena itu hanya keluar dari mulut, tidak keluar dari hati. Bahasa Inggrisnya kalimatnya terlalu dalam, dan itu kata-kata itu yang kemudian membawa Madam Guyong masuk penjara. Lalu kita dengan cengar-cengir mau nyanyi di sini, tidak akan pernah bisa. Ini adalah terjemahannya, dibuat lebih soft, lebih rendah sedikit kualitas dan bobotnya. Tapi mungkin lebih baik buat kita karena belum tekan. Ayo berdiri sama-sama.